Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Lonjakan penyebaran COVID-19 mendorong pemerintah kembali memberlakukan PPKM Mikro yang diberlakukan mulai tanggal 22 Juni hingga tanggal 5 Juli tahun 2021. Pemerintah daerah langsung tancap gas memberlakukan PPKM Mikro di daerahnya masing-masing. Salah satu daerah yang terdampak PPKM Mikro adalah Kota Surabaya. Terkait pemberlakuan PPKM Mikro, Kota Surabaya memilih tidak senada dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro. Dalam instruksi Mendagri tersebut, jam operasional dibatasi sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Sementara Kota Surabaya jam operasional dibatasi sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Tidak senadanya Beleit Pemkos dengan pemerintah pusat. Raja Warta meminta tanggapan Arief Fatoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Yos Sudarso Surabaya. Mendagri kan mengeluarkan instruksi tentang pembatasan jam malam ya mungkin. Bagaimana fraksi Partai Golkar atau Komisi A? Iya, karena itu aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem ketatanegaraan kita memang itu harus dipatuhi dan dipedomani. Cuman memang dalam instruksi Mendagri itu kan ada daerah-daerah dengan kriteria zona-zona tertentu, ada zona oranye, ada zona merah dan lain-lain sebagainya. Jadi saya bisa memaklumi manakala di Kota Surabaya pembatasan jam operasionalnya tetap jam 22, tidak sesuai dengan instruksi Mendagri yang jam 20.00. Karena memang hari ini alhamdulillah dengan segala upaya pemerintah kota, Surabaya kan tidak zona merah lagi, artinya kita sudah zona oranye, bahkan di beberapa kelurahan kan sudah zona hijau beberapa waktu yang lalu. Jadi saya pikir penanganan COVID di Kota Surabaya itu beriringan dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi yang memang sangat terkontraksi gara-gara pandemi COVID ini. Terkait dengan pemulihan ekonomi, apakah sudah cukup jam malam itu diberlakukan atau masih kurang jam? Ya memang jam 22 itu batas toleran paling akhir ya. Bukan berarti terus kemudian apakah virusnya ini muncul di atas jam 22.00. Itu sebenarnya lebih dimaknai upaya membatasi interaksi antar manusia. Itu membatasi mobilitas antar manusia yang ada di Kota Surabaya sehingga sebaran COVID ini bisa melandai. Tentu pandemik ini kan sudah hampir 2 tahun melanda bangsa ini. Nah, dengan segala upaya-upaya di tahun kedua ini sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Nah, tentu saat ini adalah penanganan COVID ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya penanganan COVID itu harus seiring dengan upaya-upaya relaksasi ekonomi sehingga ekonomi kita pulih. Nah, agar apa? Agar pandemik dalam sektor kesehatan ini tidak bergeser ke pandemik dalam bidang ekonomi. Sehingga ketahanan ekonomi rakyat kuat, pemerintah juga bisa melanjutkan program-program yang sudah direncanakan, kemudian masyarakat ketika ekonominya pulih, ekonominya bangkit, itu juga sektor penerimaan pajak dan retribusi kita juga membaik. Terus dengan instruksi Mendagri ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Saya pikir sifatnya ini kan upaya menarik rem, yang setelah beberapa waktu kemudian agak sedikit dilonggarkan dengan adaptasi kehidupan normal baru. Begitu positif rate kita naik terus, tentu ini harus ditarik lagi gasnya. Nah, sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah kota tentu harus lebih kemudian mengintensifkan kembali upaya-upaya pembatasan aktivitas masyarakat. Tentu itu tujuannya untuk mengurangi interaksi manusia sehingga sebaran COVID ini tidak sedemikian parah sebagaimana yang kita alami di 2 tahun yang lalu pada waktu awal-awal COVID ini muncul di Kota Surabaya.